Activate dance mode. Count 5, 4, 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konten sebagai motivasi ya. Posisi saya sekarang berada di pulau terluar dari ujung barat negara Republik Indonesia ini, lebih tepatnya di provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, dan saya terletak di pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir. Saya ingin menceritakan sebuah kisah perjalanan saya sampai ke sini. Jadi ini sebuah luapan bagi teman-teman semua sebagai motivasi kenapa saya sampai di sini dan alasannya apa. Asli saya itu dari Jawa Timur. Sampai di sini pengangkatan PNS sebagai guru seni. Pertama, saya dulunya anti PNS. Jadi kalau pengorbanan saya ke sini luar biasa. Dulu saya anti PNS dan tidak ada keinginan untuk terselip sedikit pun untuk jadi PNS, karena bapak saya pun PNS, mbak saya pun PNS, saudara saya juga PNS. Saya melihatnya PNS ini ya ibaratnya cukup dimakan untuk kesehari-harian dari segi gaji, tapi kalau untuk memenuhi segala hal yang notabene berlebih itu masih sangat susah ya, istilahnya gitu. Nah, perjalanan saya sebelum menuju ke sini memang ada terselip pikiran untuk tentang kebudayaan Melayu. Nah, yang saya pernah utarakan sama bapak angkat saya, beliau sudah almarhum, beliau guru seni juga, kebetulan beliau juga sudah PNS ya, guru seni di daerah saya di Kabupaten Sumeneb. Beliau lah yang memberi pandangan saya untuk menjadi guru seni. Jadi sempat dulu saya pernah bercerita sama beliau bahwasanya saya ingin mengembangkan budaya Melayu, karena posisi budaya Melayu ini semakin terkikis padahal merupakan akar budaya bangsa negara kita. Cuman waktu itu saya lulus kuliah, alhamdulillah dengan predikat cum laude. Kemudian orang tua meminta saya untuk balik ke kampung halamannya itu di Kabupaten Sumeneb. Dengan posisi saya waktu itu sudah berpikir pasti akan susah cari kerja di kampung halaman saya. Singkat cerita, saya pulang, saya merintis ngajar, dilewati penuh dengan lika-liku kehidupan yang pada intinya sampailah pada momen di saat saya mau berangkat ke sini, di mana orang tua angkat saya kondisi sakit. Mungkin tidak perlu saya jabarkan terlalu panjang lebar. Dia posisi sakit, dia sudah hampir setahun sakit. Kemudian beliau menyampaikan kepada saya, kejarlah untuk jadi guru seni sebagai ASN. Nah, di situ saya tertegun ya, karena beliau juga merupakan sosok panutan dalam kehidupan saya, karena saya bapak kandung meninggalkan saya pada waktu masih saya sekolah menengah pertama, sehingga sisa ibu saja. Beliau yang sering memberikan motivasi saya, sehingga banyak hal pengalaman yang saya dapat, termasuk juga waktu saya kuliah di jurusan kesenian. Alhamdulillah, beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya seberapapun banyak duit kamu, kalau kita balikkan posisi berbeda, kamu sakit seperti ini, sedikit
sedikit demi sedikit uang kamu akan habis seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kamu menjadi seorang ASN seperti saya ini, saya nggak kerja tapi yang menghidupi saya adalah pemerintah dalam bentuk pengabdian gitu. Nah disitulah saya meneteskan air mata dan saya mengikrarkan diri untuk berangkat ke daratan Melayu ini. Alhamdulillah kali-kaliku saya berangkat ke sini luar biasa, banyak perjuangan sekali. Yang pertama, karena saya tidak pernah sampai di sini, uang pun yang saya siapin harus ekstra luar biasa. Dari perjalanan awal sampai saya menjadi PNS seutuhnya, alhamdulillah 65 juta saya habis untuk memperjuangkan jadi garda di depan ini. Paling tidak kehidupan saya masih bermanfaat untuk orang lain. Di saat orang tua angkat saya sudah merestui saya langsung menemui orang tua kandung saya dan beliau pun juga mengikhlaskan saya untuk berangkat. Nah di sini momen lucunya, pertama kali saya berangkat ke ke daratan Melayu ya, ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi singkat cerita, waktu itu berangkat pas pula kondisi saya mau menuju ke sini tuh tiket pesawat mahal sekali, sekitar 2.750.000 dari Surabaya. Saya berangkat dari Sumeneb menuju Surabaya naik bus kota, kemudian sampai di Surabaya saya nunggu di bandara, kemudian berangkat menuju Batam. Perjalanan saya berangkat itu sungguh unik, mengingat saya sampai di Batam perjalanan 1 jam, lebih tepatnya 1 jam lah. Saya sampai di Bandara Batam, posisi waktu itu sore hari. Kemudian saya berangkat lagi transit, karena transit ya, menuju pesawat yang lebih kecil, menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah. Sampai di posisi itu posisi maghrib dan posisi hujan. Sedangkan saya tidak tahu menahu posisi sama saya, dan sedangkan saya tidak punya kawan sekalipun di Provinsi Kepulauan Riau ini. Saya selonjor kaki saya selonjor, tengok kanan kiri, ya Allah, saya mau minta bantu sama siapa, ini di mana? Saya tengok di Google Map, jauh kali posisi harus saya tes. Singkat cerita, Allah memang memberikan petunjuk kepada saya dan memang memberikan kemudahan dengan niat saya dan ridho dari orang tua. Jadi pas di depan saya itu ada seseorang yang saya nggak kenal, dan kemudian saya nanya kepada beliau, Pak, saya mau nanya, ada nggak armada menuju Bintan Buyu waktu itu? Dia nanya, abang ini mau kemana? Ke Bintan Buyu? Bintan Buyu jauh dan armada itu nggak ada, katanya gitu. Jadi posisi itu waktu itu sungguh dramatis sekali. Ya Allah, waktu itu saya udah frustasi, entah mau gimana, saya bingung. Kemudian beliau nanya, abang ke Bintan Buyu ngapain? Dari mana abang tuh? Dijelasin panjang lebar saya dari sini dan semacamnya. Kemudian barulah ada petunjuk beliau mau bantu saya. Nah kebetulan beliau adalah salah satu pegawai Dinas Pendidikan Tanjung Pinang. Beliau bantu saya carikan hotel. Saya tidur di hotel waktu itu, kemudian dikenalkan dengan kawannya, yaitu salah satu pegawai Dinas Pendidikan Bintan. Sehingga saya terjalin komunikasi dan beliau bantu saya. Tes pertama saya lalui, kemudian alhamdulillah lulus. Tes kedua pun juga sama. Jadi posisi saya waktu itu wirawiri ya, jadi karena saya masih punya kerjaan di kampung, jadi nggak bisa saya dilepas begitu saja. Habis tes selesai, saya waktu itu nunggu sekitar 1 minggu di sini. Alhamdulillah
Jaya semuanya sudah saya bawa. Kemudian saya balik lagi menuju Surabaya ke kampung halaman. Begitu tes berikutnya SKB, saya berangkat lagi ke sini, langsung pulang lagi. Terus terjadi seperti itu sampai pemberkasan, penempatan posisi dan semacamnya. Alhamdulillah kalau di total lumayan ya, sampai saya posisi berangkat ke sini. Istri pun menyusul saya ke sini waktu masih CP. 1 bulan saya di sini, istri menyusul, dan alhamdulillah SK sampai keluar itu beli perabotan semacamnya habis 65 juta. Alhamdulillah 65 juta saya jadi abdi negara, guru seni di Pulau Terluar. Banyak sekali cerita yang unik begitu saya sampai di tempat tugas ya. Jadi di dalam pikiran saya itu konteksnya ya maju dan semacamnya, tapi di luar ekspektasi saya semua. Begitu saya berjumpa dengan kepala sekolah, beliau welcome. Kemudian kami menuju sebuah pelabuhan yang sangat minimalis sekali. Kemudian saya nanya, kita ke tempat itu naik apa? Naik speed kan? Pikir saya kan speed ini dari fiber kemudian lagi. Memang betul dari fiber, namanya memang dari fiber, tapi mesinnya itu nggak jauh beda sama mesin nelayan. Ya, begitu dinyalakan pas posisi itu hujan. Jadi kita sampai di tengah laut itu kabut dan laju pompong, speed itu semakin pelan. Ini kenapa? Udahlah, ada sebuah kepanikan tersendiri bagi saya karena baru kan, jangan sampai pula kesasar karena nggak nampak sama sekali. Singkat cerita, alhamdulillah dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala masih sampai juga di lokasi tersebut. Sampailah saya pada satu tempat di mana kepala sekolah saya bilang, inilah tempat paling ramai di pulau ini, namanya Gin, Pelabuhan Gin. Pertama kali saya sampai di situ, indikasi bagi saya itu ramai seperti di kota itu. Begitu saya menjalankan kaki, satu pun orang tidak ada yang lewat di situ gitu loh. Tidak ada orang satu pun yang lewat di situ. Ya Allah, udah. Ini sebuah kepanikan. Ini ramai, gimana di tempat yang saya kerja? Udah, habis itu kita kayak sepeda motor ya, bareng sama kepala sekolah. Alhamdulillah masih ada aspal, ada hot mix lah, jalan hot mix. Tapi tak jauh, hanya 100 meter paling. Setelah itu saya nanya, loh Pak, ini nggak ada aspal lagi? Nggak ada, cuman ini aspalnya. Astagfirullahaladzim. Oke, saya terima. Jalan kanan kiri hutan, bakau, pohon karet, sepi, tak ada rumah. Hingga saya sampailah di sekolah. Oh, rupanya ada rumah dinasnya. Alhamdulillah. Tapi saya nggak kebagian rumah dinas. Akhirnya saya numpang. Baterai HP habis, saya colokin. Maaf Pak, Bapak mau ngecas HP? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Instalasinya kan ada, saya bilang gitu. Listrik nggak ada Pak, adanya malam nanti, tapi terbatas waktunya, habis itu mati, nggak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Stres saya bertambah lagi. Udahlah, bawa mandi dulu, kata kepala sekolah. Oke, mandi ya, masuk. Udah siapin bawa peralatan mandi dan semacamnya. Masuk dalam kamar mandi. Tak lama digedor lagi. Pak, minta tolong, mandinya segayung jadilah. Astagfirullahaladzim, kenapa sih gayung jadi Pak? Mau mandi macam mana? Sekarang air susah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu yang saya rasakan pertama kali saya nyampe di sini. Kemudian mau nelpon istri di kampung itu nggak bisa. Kenapa? Padahal posisi saya di bawah tower, nggak dapat sinyal. Jadi itu yang fenomena yang saya dapat. Nah, alhamdulillah begitu istri saya datang ke sini, biayanya bengkak. Dimana waktu itu tiket 2.750.000 tambah lagi barang yang dibawa, rupanya melebihi kapasitas 20 kilo. Setelah ditotal, harganya biaya untuk bawa barang itu lebih mahal daripada tiket manusianya. Nah, itu kena berlipat-lipat saya. Sampai nyampe di sini saya beli perabotan karena rumah dinas yang ada itu posisinya rusak.
kemudian peralatan tak ada, saya benahi dan saya beli beberapa peralatan rumah. Total dari waktu saya berangkat ke sini sampai wirawiri semuanya saya udah hitung, sampai saya duduk di sini, istri pun udah ikut di sini, sampai SK saya dapat, saya menghabiskan biaya 65 juta. Jadi itulah perjuangan. Dulu waktu saya berjuang seperti itu sempat dipertanyakan dari berbagai orang, dari kalangan masyarakat di rumah saya, kalau misalnya nggak lulus berarti uang itu hangus. Dan memang betul. Tapi itulah Allah memberikan jalan kepada saya sehingga saya menjadi guru seni di SMP 18 Bintang pada saat itu. Dan Allah memberikan hadiah kepada saya. 3 tahun menikah, istri saya selalu keguguran dan 4 kali kegugurannya terakhir di kuret karena pendarahan. Dan alhamdulillah sampai di sini saya hamil, tidak ada kendala apapun. Dan sekarang anak saya sudah berusia 1 tahun. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya sampaikan sedikit, tapi semoga bermanfaat dan berkesan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.